Sejak manusia pertama menginjak bumi, emas telah menjadi bahasa universal nilai. Ia tak berkarat, tak lapuk, tak dimakan zaman. Dalam pandangan syariah, emas adalah thaman hakiki, nilai tukar yang hakiki, bukan sekedar angka di layar bank atau kertas berwarna yang nilainya bisa dihapus oleh inflasi atau krisis. Emas memegang peranan penting dalam sejarah hukum Islam, bahkan dalam fiqih muamalah, ia disebut sebagai salah satu mata uang standar bersama perak, dinar dan dirham. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ayat ini bukan sekedar larangan menimbun, ia adalah pengingat bahwa emas adalah amanah, kekuatan yang bisa membawa berkah jika dikelola sesuai syariah, dan bencana jika dikekang oleh keserakahan. Fungsi abadi emas dalam syariah dan ekonomi. 1. Pelindung kekayaan atau store of value. Inflasi menggerus nilai uang kertas, tapi emas tetap bertahan bahkan meningkat nilainya. Sejak 1971, ketika AS melepaskan standar emas, harga emas telah naik ribuan persen. Bagi seorang Muslim, emas adalah aset real yang menahan guncangan zaman. 2. Alat tukar yang sah dan universal. Dari pasar di Madinah hingga bursa internasional di London, emas diakui sebagai alat tukar yang sah. Dalam sejarah Islam, 1 dinar emas setara dengan biaya hidup keluarga selama sebulan, standar yang stabil selama lebih dari 14 abad. 3. Diversifikasi dan hedging. Investor modern menggunakan emas untuk mengimbangi resiko portofolio. Saat pasar saham jatuh atau mata uang melemah, emas biasanya bergerak naik. Ini menjadikannya aset lindung nilai yang strategis. 4. Warisan dan zakat yang jelas. Fiqih zakat emas sudah terukur sejak zaman Nabi SAW. Nisab 85 gram emas dengan zakat 2,5% per tahun. Emas mudah dibagi, disimpan, dan diwariskan sesuai faraid. Dalam ekonomi global, emas memegang peranan sebagai last resort asset, aset yang dipegang bank sentral untuk menjaga kepercayaan moneter. Ketika krisis 2008 mengguncang dunia, harga emas melesat dari sekitar $800 per ons menjadi lebih dari $1.900 per ons dalam 3 tahun. Tren terbaru menunjukkan bank sentral negara-negara Asia dan Timur Tengah memperbesar cadangan emasnya, memindahkan aset dari dolar AS ke emas. Dalam era geopolitik yang tidak pasti, emas dianggap sebagai mata uang tanpa paspor, tidak tunduk pada batas negara atau sanksi politik. Tauhid dan emas adalah kapital yang berkah. Emas mengajarkan pelajaran tauhid, nilai sejati bukan dari jumlah angka di layar, tapi dari keberkahan dan kebermanfaatannya di jalan Allah. Di tangan orang yang lalai, emas menjadi berhala modern. Tapi, di tangan orang yang bertauhid, emas menjadi capital of blessing, modal keberkahan yang melampaui dunia dan menembus akhirat. Ingin memahami strategi investasi emas yang syariah, aman dan menguntungkan? Temukan analisis dan panduan praktisnya di buku Narasi Tauhid Kapital. Like, share, komen, dan subscribe Human Tauhid Kapital, platform tempat kita belajar menata kekayaan dengan cahaya ilahi.